Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala mu'allifu rahimahullah nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Ila anqal al-qawlu utawi iki iku dawe ulama. Al-qawlu utawi iki iku dawe ulama. Fi ma'asil qalbi kang tetep ing dalem mertelake pira-pira maksiate ati. Fi ma'asil qalbi kang tetep ing dalem mertelake pira-pira maksiate ati. Iklan ngertiya sira annas sifati ing setuhune pira-pira sifat al-mazmumata kang den wada apa as-sifat fil qalbi ing dalem ati, fil qalbi ing dalem ati iku kasiratun akeh. Wa tariqu tathhiril qalbi utawi carane bersihake ati wa tariqu tathhiril qalbi utawi carane bersihake ati min radzailiha saking piro-piro reregete al-qalb min radzailiha saking piro-piro reregete al-qalb iku tawilatun dawa banget wasabilul ilaji utawi carane nambani fiha ing dalam as-sifat al-madhmumah fiha ing dalam sifat
al-mazmumah iku ghamidun kang angel, iku ghamidun kang angel. Waqad indarosa lan teman-teman dadi lebur bil kulliyati kelawan babar pisan apa ilmuhu ilmune ilaj apa ilmuhu ilmune ilaj wa amaluhu lan ngamalake al ilaj li ghaflatil khalqi krana laline makhluk an anfusihim saking pira-pira awak dhewe al khalq an anfusihim saking pira-pira awak dhewe al khalq wastighalihim lan krana ketungkule al khalq wastighalihim lan krana ketungkule al khalq bi zakharifid dunya kelawan pira-pira pepaese dunya bisa kharifid dunya kelawan pira-pira pepaese dunya waqad istaqsayna lan teman-teman was ngatokake sapa ingsun waqad istaqsayna lan teman-teman wis ngatokake sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono mazkur dalika ing mengkono mazkur kullahu ya sekabehane zalik fi kitab Ihya'i Ulumiddin ing dalam kitab Ihya'i Ulumiddin fi rubu'il muhlikati ing dalam
Bab rubu'il muhlikat. Fi rubu'il muhlikati ing dalam bab rubu'il muhlikat. Wa rubu'il munjiyati lan ing dalam bab rubu'il munjiyat. Mu'allif rahimahullahu ta'ala Imamun al-Ghazali rahmatullahi alaih ngerasakan dawuhipun al-qawlu fi ma'asil qalbi, pembicaraan ulama terkait maksiat-maksiat hati. Di menawi bab fikih menika fokusipun pembersihan fisik, anggota tubuh fisik, atus wudu, atus tayamum, niko arahipun datang fisik. Go fikih zahir atau syariat zahir enten malih nggih menika fikih batin utawi syariat batin. Ya menika pembersihan hati saking maksiat-maksiatipun hati. Ya'lam anna sifatil mazmumata fil qalbi katsiratun. Ketahuilah bahwasanya sifat-sifat yang tercela di dalam hati itu banyak. Terus ingkang dipun dawuhaken wonten bab inggil wingi, hati mempunyai posisi yang sangat penting. Banten semua yang dilakukan oleh anggota fisik ini adalah pengaruh dari hati. Kalau hatinya baik, maka gerak-gerik anggota fisik itu akan baik. Kalau hatinya buruk, hatinya jelek, maka gerak-gerik fisiknya juga akan jelek. Oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala dibendawakan sifat-sifat yang tercela, as-sifat al-madmumah fil qalb, di dalam hati itu sangat banyak. Wa tariqu tadhhiril qalbi min radha'iliha tawilatun. Cara pembersihan hati dari kotoran-kotoran hati itu sangat panjang. Di proses pembersihannya itu sangat panjang. Kalau membersihkan najis fisik itu semenit 2 menit sudah selesai. Tapi kalau mensucikan batin ini bisa bertahun-tahun. Bahkan berhasil hilang, kadang tidak berhasil hilang kotoran hatinya tersebut. Yang gampil contohnya pun penyakit kotoran hati ingkang paling membahayakan itu adalah sifat sombong. Nah, ini kotoran hati yang paling sulit untuk dihilangkan. Suwi menghilangkan sifat itu dari hati kita itu sangat lama sekali. Dan ekor kena telek, fisiknya dia kena telek, kena kotoran, kena najis, gampang. Bujuk banyu, pokoknya pun ical warna bau rasa pun selesai. Tapi hati, kotoran hati itu prosesnya sangat panjang, tawilah. Remang-remang.
Wasabilul ilaji fiha ghamidun. Cara untuk mengobati hati itu sangat sulit. Di penyakit-penyakit batin itu cara mengobatinya sangat sulit. Beda dengan penyakit fisik. Penyakit fisik mudah sekali. Kalau penyakit fisik biasanya pun tiang sing loro niku bergegas dan cepet-cepet golek obate. Mumet dan golek obat mumet. Loro untu dan golek obat loro untu. Dia akan bergegas untuk mencari obat untuk menghilangkan sakit yang ia derita. Tapi kalau sakit hati, ini biasanya orang yang mempunyai penyakit hati ini tidak merasa. Kalau diingatkan, marah. Kowe aja sombong dulu. Sapa sing sombong? Nah, contohnya. Kowe aja iri nek dadi wong iki. Sapa sing iri? Aku ora iri. Nek melek padha iri. Yang punya penyakit itu dia tidak merasa kalau dia itu berpenyakit. Kalau diingatkan marah. Itu bedanya penyakit fisik dan penyakit hati. Hanya di sini kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi wasabilul ilaji fiha ghamidun. Cara untuk mengobati penyakit hati itu sangat sulit. Waqad indarasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu, dan sungguh telah lenyap secara total bil kulliyah ilmu tentang pengobatan hati dan praktek untuk mengobati hati. Orang-orang sudah tidak peduli kalau hatinya kotor, hatinya penuh penyakit, itu mboten direken blas. Jadi ora tau golek ilmune piye carane ngilangi. Dan dia juga tidak pernah berusaha untuk menghilangkan penyakit hatinya. Dia malah menikmati sakit hatinya tersebut, kesombongannya terus-menerus, ujubnya terus-menerus. Li ghaflatil khalqi an anfusihim, mengapa ilmu tentang pembersihan hati ini, kata Imam Al-Ghazali, indarasa bil kulliyah, telah lenyap secara total, baik ilmu dan amalnya, teori dan prakteknya. Li ghaflatil khalqi an anfusihim, karena lalainya makhluk terhadap dirinya sendiri. Dia sudah tidak peduli dengan hatinya. Kalau fisiknya dia peduli, kena kotoran dang dihilangi najise, mergo ketok disawang wong isin, masa awakku gludreh najis, dreh kotoran. Tapi kalau hati yang kotor itu hatinya, dia malah menikmati kekotoran hatinya tersebut, karena dia sudah dilalaikan dengan memikirkan terhadap dirinya sendiri. Li ghaflatil khalqi an anfusihim wastighalihim bizakharifid dunya, dan sibuknya makhluk terhadap gemerlapnya dunia, hingga urusan batin sudah, urusan hati sudah tidak diperdulikan lagi. Malah Imam Al-Ghazali menika iki beliau itu seorang ulama, seorang pakar. Di era beliau itu dados asy-syekh fil jami'ah, seorang rektor di perguruan tinggi wonten Irak, wonten daerah Irak, namanya pun An-Nizamiyah, Universitas An-Nizamiyah. Di saat beliau di puncak-puncak karirnya sebagai seorang pengajar, seorang dosen, seorang rektor, di dalam hatinya beliau menemukan kegelisahan yang luar biasa, ketidaktenangan yang luar biasa.
Jadi karirnya melambung tinggi, tapi ketenangan hatinya hilang. Sehingga beliau bertanya-tanya kepada para pakar-pakar di zamannya, kepada para dokter-dokter, apa yang menyebabkan hatiku gelisah ini? Padahal saya sedang di puncak-puncak karir, harta sudah, tahta sudah. Puncaknya beliau bertemu dengan seorang guru sufi yang mengarahkan kepada beliau bahwasanya yang bisa mengobati dirimu adalah dirimu sendiri. Sehingga beliau wonten daerah Syam, wonten daerah Syria niku muzlah di sebuah menara selama 10 tahun. Jadi ora awor karo wong. Jadi napa niki wau jabatan sebagai rektornya di Universitas An-Nizamiyah niku ditinggalkan begitu saja. Dia sudah tidak terpukau dengan gemerlap dunia, gemerlap kemewahan jabatan dan lain-lain. Ditinggalkan begitu saja. Beliau berusaha membersihkan hatinya selama 10 tahun. Imam Ghazali ini setiap hari memperbanyak zikir dan sebagainya. Akhirnya kurang lebih 10 tahun beliau keluar dari tempat uzlahnya, tempat menyendirinya, kemudian mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Waqad istaqsayna dzalika kullahu fi kitab Ihya'i Ulumuddin. Dan sungguh aku telah ngateng-ngatengi ngepol nih jero Jawa. Tak bahas secara pol. Saya bahas secara total, secara totalitas hal tersebut, yakni penyakit hati dan cara menghilangkannya secara keseluruhan kullahu fi kitab Ihya'i Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di kitab beliau yang sangat fenomenal dan tak tertandingi sampai sekarang adalah kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan beliau seputar penyakit-penyakit hati dan cara menghilangkannya tersebut dituangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin di dalam bab Rubu'il Muhlikat dan bab Rubu'il Munjiat. Nama bab pun Rubu'il Muhlikat dan Rubu'il Munjiat. Seperempat kitab yang menjelaskan hal-hal yang bisa merusak amal al-muhlikat dan Rubu'il Munjiat, dan seperempat kitab yang menjelaskan tentang amal-amal yang bisa menyelamatkan. Jadi pun pelajari tentang kitab Ihya niku mungkin semerap enten bab namipun Rubu'il Muhlikat dan Rubu'il Munjiat. Jadi niki namipun ilmu tasawuf, pembersihan hati. Kalau fikih itu membersihkan fisik dari kotoran dan dari najis, juga dari hadas. Tapi kalau tasawuf, ilmu tasawuf itu adalah untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati. Tathhirul qalbi min radha ilihat ilahuna wallahu a'lam bishawab.